Halo anak-anak, bertemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita masih membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, memuatan pelajaran IPA kelas 6 dengan materi perkembangan vegetatif pada tumbuhan. Setiap makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Demikian pula dengan tumbuhan. Perhatikan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Adakah tumbuhan pisang, wortel, dan kentang? Ketiga tanaman tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi perkembangan vegetatif alami dan vegetatif buatan. 1. Perkembangan vegetatif alami. Perkembangan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. A. Membelah diri. B. Spora. C. Akar tinggal atau rizoma. D. Umbi lapis. E. Umbi batang. F. Umbi akar. G. Geragi. H. Tunas. Dan I. Tunas adventif. Kita akan membahas yang pertama tentang membelah diri. Membelah diri umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang terdiri atas satu sel. Contoh, ganggang hijau. B. Spora. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Pada jamur, sporangium terletak pada ujung hifa yang mengembang. Hifa adalah benang-benang yang menyusun tubuh jamur. Contoh-contohnya adalah ganggang hijau, tumbuhan vaku, dan jamur. C. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang yang tertanam dan tumbuhan di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contoh, kunyit, lengkuas, rumput, temulawak, dan jahe. D. Umbi lapis. Umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas disebut umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Umbi lapis yang berasal dari tunas ketiak terluar tumbuh membentuk tunas yang disebut siung. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, bunga bakung, dan bawang bombay. E. Umbi batang. Umbi pada tanaman kentang sesungguhnya batang yang menjalar di dalam tanah. Ujung batang tersebut menggembung membentuk umbi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Pada umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut apabila dipotong dan ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. F. Umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-ciri umbi bakar sebagai berikut. 1. Umbi tidak berbuku-buku. 2. Umbi tidak mempunyai kuncup dan daun. Dan 3. Umbi tidak mempunyai mata tunas. Contoh-contohnya adalah wortel, labu putih, singkong, dan bunga dahlia. G. Geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Perhatikan gambar di samping.
Dan contohnya adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. H. Tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Disebut berkembang biak dengan tunas apabila tunas itu tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pisang dan rebung. I. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya adalah cocor bebek, buah kesemek, dan buah sukun. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. A. Mencangkok, B. Menempel atau okulasi, C. Menyambung atau mengenten, D. Stek, dan E. Merunduk. A. Mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Bagian batang yang telah dikuliti kemudian dilapisi tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa, ijuk, atau plastik. Perhatikan gambar cara mencangkok tanaman. B. Stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan yang akan distek dan ditanam di dalam tanah. Jika kondisi dan iklim sesuai, batang, daun, atau akar yang ditanam akan membentuk akar baru sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Perhatikan gambar dari stek. Stek dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Stek batang, 2. Stek daun, dan 3. Stek akar. C. Tempel okulasi. Tempel atau okulasi adalah pembudidayaan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Berikut adalah cara menempel atau okulasi. Setelah contohnya adalah buah belimbing dan pohon mangga. D. Menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Berikut adalah contoh atau cara menyambung. E. Merunduk. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan dengan runduk sangat sedikit. Jenis tumbuhannya pun harus mempunyai batang yang panjang dan lentur. Adapun caranya, batang tanaman dikerat sedikit, kemudian dilengkungkan atau dirundukkan ke tanah. Batang yang dikerat kemudian ditimbun dengan tanah. Berikut adalah contoh dari merunduk, yaitu melati, alamanda, mawar pagar, dan apel. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa like and subscribe ya.